TK Dharma Wanita Bulo, Kecamatan Pancaregang, Kabupaten Seribu Kabupaten. Situasi awal di sekolah kami di TK Dharma Wanita Bulo, penerapan kurikulum merdeka sudah diterapkan. Namun dalam penerapannya guru kami masih merasa kebingungan tentang bagaimana langkah terbaik untuk memberikan pemahaman kepada orang tua peserta didik tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka ini. Karena sebagian besar orang tua peserta didik masih mengacu pada pembelajaran yang lalu. Orang tua belum secara saksama memahami bagaimana pentingnya ilmu parenting dalam penerapan kurikulum merdeka ini. Adapun tantangan yang saya hadapi di TK Dharma Wanita Bulo, yang pertama masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya ilmu parenting dalam penerapan kurikulum merdeka. Orang tua peserta didik masih kurang familiar dengan konsep kurikulum merdeka belajar ini, sehingga para orang tua masih terlihat kebingungan dalam mengawal proses pembelajaran anaknya, sehingga orang tua belum bisa mengenali minat dan kemampuan anaknya memahami gaya belajar anaknya. Misalnya saja ketika ibu guru memberikan tugas kepada anak dalam bentuk lembar kerja, maka orang tua murid di rumah akan mengawal dengan mewarnai atau sesuai dengan lembar kerja yang diberikan oleh ibu guru. Kemudian, tantangan yang kedua adalah kualifikasi pendidikan orang tua peserta didik yang rendah. Sebagian besar orang tua di sekolah kami tamatan SD dan SMP, sehingga sangat mempengaruhi pemahaman tentang penerapan kurikulum merdeka ini. Sulit untuk dipahami, sehingga berdampak pada pola pengawalan proses belajar pada anak. Aksi nyata dalam menghadapi beberapa tantangan yang saya hadapi selama ini, maka saya bertekad bahwa ini adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kesadaran para orang tua peserta didik melalui pendekatan emosional dan menjelaskan kepada mereka bahwa peran penting orang tua sangat kami butuhkan sebagai pendidik demi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif demi keberhasilan peserta didik. Contohnya saja, saya sebagai kepala sekolah menentukan jadwal untuk mengadakan sosialisasi bagaimana memberi pemahaman kepada orang tua peserta didik tentang bagaimana parenting yang kita terapkan di dalam penerapan kurikulum merdeka belajar. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah memberikan pemahaman kepada guru-guru untuk melakukan komunikasi secara intens kepada setiap orang tua peserta didik, bagaimana menjalin kerjasama yang baik serta terus berkolaborasi sehingga tantangan-tantangan yang kita hadapi mengenai peserta didik kita di sekolah dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya selaku PLT Kepala Sekolah akan menjadwalkan lebih lanjut untuk mengadakan sosialisasi atau pertemuan rutin antara pihak sekolah dengan semua orang tua peserta didik minimal 2 kali dalam setahun, guna untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana pentingnya ilmu parenting dalam penerapan merdeka belajar ini, khususnya dalam proses belajar mengajar di sekolah, supaya orang tua peserta didik dapat memahami secara saksama bahwa orang tua sangat diharapkan untuk aktif mendampingi anak dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah serta menjalin komunikasi yang intens dengan pihak sekolah. Nah, dengan adanya pertemuan atau sosialisasi yang kami laksanakan ini, diharapkan semua orang tua dapat mengenali minat dan kemampuan anak, memahami gaya belajar anak, serta memberikan bimbingan yang berkelanjutan, dan senantiasa menjalin komunikasi dengan guru kelas, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dukungan orang tua dalam kurikulum merdeka dapat membantu anak-anak mengembangkan kreativitas dan potensi mereka. Kemudian, refleksi. Dari beberapa pertemuan sosialisasi yang telah kami laksanakan, alhamdulillah ada dampak yang kami peroleh, diantaranya yaitu dampak ke peserta didik. Peserta didik lebih merasa percaya diri karena mendapatkan perhatian dari orang yang berada di sekitarnya. Mereka merasa diberi kebebasan dan memilih kegiatan baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian dampak ke guru. Guru akan merasa tidak terbebani dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam proses belajar mengajar, karena adanya kerjasama, komunikasi yang baik antara guru dan para orang tua peserta didik. Dampak ke sekolah.
Dengan adanya sosialisasi yang diadakan oleh pihak sekolah dan orang tua peserta didik, sekolah merasa sangat terbantu. Setiap ada kegiatan-kegiatan yang diprogramkan di sekolah, ini disebabkan oleh terbangunnya komunikasi yang baik antara tenaga pendidik, para pendidik dengan orang tua peserta didik. Contohnya, dalam 2 tahun ini, alhamdulillah, kerjasama antara orang tua murid dan para pendidik di sekolah ada kerjasama yang baik. Ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara orang tua dalam hal penamatan di sekolah kami. Orang tua datang ke sekolah untuk bekerja sama bagaimana mensukseskan penamatan ini. Contohnya saja di bagian konsumsi, misalnya ada struktur kepanitiaan yang kita ambil dari orang tua peserta didik itu. Ada kerjasama bagaimana supaya kegiatan-kegiatan yang telah kita sepakati di sekolah itu akan berjalan dengan baik, adanya kolaborasi antara orang tua dengan guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk kerjasama saling support, saling dukung antara pihak sekolah dengan orang tua murid, dengan dibuktikannya dengan kerjasama dalam mendekor ruangan, misalnya pada saat penamatan di tahun ajaran berakhir. Inilah praktik baik saya sebagai kepala sekolah di TK Dharma Wanita Bogor tentang pentingnya ilmu parenting dalam penerapan kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi.